Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Inezia Sonia Collins sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ini, serta rekan-rekan saya Alif Farhan Akhtar, Nirun Anissa, Hera Herlina, dan Sultan Malik Fisabilillah. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari analisis kami. Kepada Malik, dipersilahkan. Baiklah, yang pertama ada analisis visi dan misi. Analisis visi sistem informasi dari Untri yaitu visinya menjadi program studi penyelenggara pendidikan yang unggul dan terkemuka di Indonesia yang berbasis penelitian dalam bidang sistem informasi, khususnya pengelolaan proyek IT, pengelolaan layanan IT, perancangan UX, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Adapun hasil analisis visinya yaitu boleh Adapun analisis visinya yaitu visi ini menekankan keunggulan nasional berbasis penelitian dalam sistem informasi dengan fokus pada pengelolaan proyek dan layanan IT, perancangan UX, serta kewirausahaan teknologi. Program studi ini bertujuan mencetak lulusan yang siap industri, namun masih dapat diperkuat dengan visi global dan kolaborasi industri agar lebih kompetitif. Slide selanjutnya. Kemudian ada misi dari sistem informasi Unsri sendiri yaitu satu, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi, khususnya pengelolaan proyek IT, pengelolaan layanan IT, perancangan UX, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu pembelajaran, ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi, khususnya pengelolaan proyek IT, pengelolaan layanan IT, perancangan UX, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, khususnya pengelolaan proyek IT, pengelolaan IT, perancangan UX, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Keempat, yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran dalam bidang sistem informasi dan kesejahteraan mahasiswa. Kemudian yang kelima, yaitu memberikan suasana akademik yang kondusif dan efektif berbasis kerja tim. Selanjutnya, kemudian hasil analisis dari misi tersebut yaitu 1. Customer. Misi ini menunjukkan target utama dari jurusan ini adalah mahasiswa yang akan mendapatkan manfaat dari program pendidikan yang diselenggarakan. Selain itu, industri IT, dunia usaha, dan masyarakat juga menjadi bagian dari pelanggan yang tidak langsung, karena mereka menerima lulusan yang berkualitas dan hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam pengembangan bisnis atau kehidupan sosial. Yang kedua, ada product or service. Produk utama yang ditawarkan adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang sistem informasi. Yang ketiga, ada markets. Jurusan ini menargetkan pasar pendidikan tinggi yang terdiri dari mahasiswa lokal dan nasional. Selain itu, lulusan dihasilkan akan menjadi bagian dari pasar tenaga kerja IT dan bisnis teknologi, serta kontribusi akademik melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang keempat, teknologi. Misi ini cukup jelas dalam menyebutkan bidang spesifik dalam sistem informasi seperti UX design dan pengelolaan layanan IT. Yang kelima ada concern for survival, growth, and profitability. Misi ini kurang tercakup karena tidak adanya pernyataan eksplisit tentang strategi finansial, modal pendanaan, ataupun upaya untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing jurusan. Yang keenam ada filosofi. Misi dari jurusan ini berlandaskan pada pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan yang aplikatif dan inovatif. Yang ketujuh ada self-concept. Jurusan ini melihat dirinya sebagai pusat pendidikan unggulan dalam sistem informasi dengan spesialisasi dalam pengelolaan proyek IT, layanan IT, UX design, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Kemudian yang kedelapan ada concern for public image. Misi ini mencerminkan kepedulian terhadap citra publik melalui pengabdian masyarakat yang menunjukkan tanggung jawab sosial. Selain itu, ada upaya menciptakan lingkungan akademik yang kondusif yang berkontribusi pada reputasi positif. Yang kesembilan, concern for employees.
Dalam misi ini menunjukkan perhatian terhadap pengembangan bakat, minat, dan pengarahan mahasiswa, serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Ini menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan SDM akademik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Malik atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hera. Kepada Hera dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan melanjutkan materi yaitu analisis eksternal faktor evolution. Nah, yang pertama adalah perubahan status Unsri menjadi PTNBH dengan bobot 0,10 dan juga rating 4 dan skor 0,40. Nah, perubahan status Universitas Sriwijaya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH memberikan fleksibilitas yang besar dalam pengelolaan keuangan, akademik, dan kemitraan dengan industri. Nah, ini memungkinkan Unsri untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja. Itu kami memasukkan perubahan status Unsri menjadi PTNBH ini menjadi skor yang paling tinggi di antara skor IVI yang lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kebutuhan digitalisasi dan sistem informasi dalam industri pertambangan akibat perubahan UU Minerba dengan bobot 0,08 dan rating 4 dengan skor 0,32. Nah, ini perubahan regulasi dalam UU Minerba ini menuntut perusahaan tambang untuk lebih menerapkan digitalisasi dalam operasional, baik dalam pemantauan lingkungan, efisiensi produksi, maupun manajemen data. Nah, ini menjadi peluang besar bagi Universitas Sriwijaya untuk menjadikan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan sistem digital dalam industri pertambangan. Terus yang ketiga adalah potensi kerjasama dengan perusahaan pertambangan, yaitu 0,07 dengan rating 3 dan juga skor 0,21. Yang keempat yaitu lokasi strategis di Sumatera Selatan dengan bobot 0,07 dengan rating 4 dan skor 0,28, fleksibilitas pengelolaan anggaran dan investasi dari status PTNBH dengan bobot 0,06 dan rating 4 dengan skor 0,24. Terus meningkatkan permintaan tenaga ahli sistem informasi yaitu 0,0 dengan bobot 0,06, rating 3 dan juga skor 0,18. Untuk kebutuhan sistem pemantauan lingkungan dan pengelolaan limbah pertambangan berbasis teknologi dengan bobot 0,05, rating 3 dan juga skor 0,15, potensi pendanaan riset dari industri pertambangan 0,05 dengan rating 3 dan juga skor 0,15. Itu masuk ke ancaman, itu persaingan dengan program studi sejenis atau dengan bobot dengan skor yaitu 0,16. Itu perubahan regulasi pendidikan tinggi yaitu dengan bobot 0,06, rating 2 dan skor 0,12. Selanjutnya perkembangan teknologi yang cepat memerlukan infrastruktur dan peralatan laboratorium dengan bobot 0,07, rating 2 dan skor 0,14 dan selanjutnya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami perpaduan sistem informasi dan pertambangan dengan bobot 0,06, rating 2 dan skor 0,12. Terus tantangan transisi organisasi dan manajemen dengan status PTNBH baru dengan bobot 0,06, rating 2 dan skor 0,12. Fluktuasi kondisi ekonomi industri pertambangan yang mempengaruhi peluang kerja lulusan dengan bobot 0,07, rating 3 dan skor 0,21. Dan juga yang terakhir yaitu resiko ketergantungan berlebihan pada sektor pertambangan dalam pengembangan kurikulum dengan bobot 0,06, rating 3 dan juga skor 0,18 yang dimana secara keseluruhan totalnya adalah 2,98 yang dimana berarti program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya mencapai nilai 2,8 dan menunjukkan kapabilitas yang memumpuni dalam menghadapi dinamika eksternal melampaui standar rata-rata yang dimana 2,5 untuk institusi pendidikan tinggi. Nah, hasilnya mencerminkan kesiapan program studi dalam mengoptimalkan berbagai kesempatan strategis yang muncul dari transformasi Universitas Sriwijaya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Hera atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai internal factor evaluation. Oke, yang pertama itu ada sistem administrasi akademik yang berbasis teknologi.
dengan bobot 0,13 karena administrasi akademik berbasis teknologi ini memiliki peran penting dalam efisiensi layanan kampus. Dengan rating 4 yang berarti sistem sudah baik dan membantu mahasiswa. Yang kedua ada dosen berkualifikasi tinggi dan aktif meneliti dengan bobot 0,14 karena kualitas dosen memiliki dampak besar pada kualitas pendidikan dan reputasi institusi. Diberi rating 4 karena dosen yang aktif meneliti meningkatkan kredibilitas akademik dan kontribusi ilmiah. Yang ketiga ada fakultas aktif dalam penelitian dan publikasi dengan bobot 0,09 dan rating 3 karena penting tetapi tidak sebesar aspek administrasi atau kualitas dosen. Yang keempat ada kerjasama dengan perusahaan IT untuk magang dengan bobot 0,09 dan rating 4. Yang kelima ada proses perkuliahan sudah terstruktur melalui LMS dengan bobot 0,07 dan rating 3. Yang keenam ada gedung dan laboratorium mendukung pembelajaran dengan bobot 0,08 dan rating 3. Yang ketujuh ada pelayanan akademik yang cukup responsif, bobotnya 0,07 dan rating 3. Yang kedelapan ada mahasiswa memiliki akses ke berbagai layanan akademik dengan bobot 0,07 dan rating 3. Yang kelemahannya itu ada beberapa layanan administrasi masih lambat, bobotnya 0,04 dan rating 2. Yang kedua ada kendala pada sistem informasi akademik dengan bobot 0,05 dan rating 2. Yang ketiga ada kurangnya staf administrasi dengan bobot 0,02 dan rating 2. Yang keempat ada sosialisasi beasiswa dan magang masih kurang dengan bobot 0,06 dan rating 2. Yang terakhir ada beberapa fasilitas tidak berfungsi dan kurang terawat dengan bobot 0,05 dengan rating 2 dan total akhir itu 3,1. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alif. Kepada Alif dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang competitive profile matrix. Yang pertama itu ada faktor kuncinya akreditasi BAN PT dengan bobot 0,20, Unsri dengan poin 4, UBD dengan 3,5 dan UIGM dengan 3,7. Nah, untuk mengapa kami berikan bobot seperti itu? Karena Unsri telah meraih akreditasi A dari BAN PT sejak 2017 dan dalam proses konversi kebaik sekali oleh LAM Infocom. UBD masih terakreditasi B dan UIGM juga B, namun dengan progres kebaik. Nah, kemudian ada kualitas dosen dan penelitian dengan bobot 0,15. Unsri 3,8, UBD 3,7, dan UIGM 3,5. Unsri unggul pada jumlah dosen S3 dan publikasi Sinta. UBD cukup baik dengan dosen aktif menulis, namun dominan S2. UIGM masih terbatas dalam kuantitas dan kualitas publikasi. Nah, kemudian ada kurikulum berbasis industri dengan bobot 0,15, Unsri 3,5, UBD 4, UIGM 3,8. UBD paling progresif dalam adopsi kurikulum berbasis AWS, Microsoft, dan Google. Unsri dan UIGM sudah MBKM, namun adaptasi industri digital masih berkembang. Kemudian ada infrastruktur akademik dan laboratorium dengan bobot 0,20. Dengan Unsri 4, UBD 3,5, dan UIGM 3,6. Unsri memiliki fasilitas lab komputer, jaringan, e-learning, laboratorium riset paling lengkap. UBD dan UIGM cukup memadai, namun masih terbatas pada scale mahasiswa dan pengembangan. Kemudian ada kerjasama industri dan MOU dengan bobot 0,15. Unsri dengan nilai 4, UBD dengan nilai 3,5, kemudian ada UIGM dengan nilai untuk UBD dengan nilai bobot 3,8 dan UIGM dengan bobot 3,7. Nah, UBD aktif dengan pelatihan AWS Academy, seminar Microsoft, dan Google Cloud, meski belum ada dokumen MOU formal yang besar.
Unsri lebih fokus riset dan pengabdian, UIGM mulai menjajaki kerjasama startup lokal. Nah, kemudian ada peluang kerja lulusan dengan bobot 0.15, Unsri dengan nilai 4, UPD dengan nilai 3.8, kemudian ada UGM dengan nilai 3.9. Nah, lulusan Unsri terserap luas di BUMN, pemerintah, swasta nasional. UIGM kuat di sektor startup dan UMKM lokal. UBD berada di tengah dengan orientasi ke sektor swasta. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hairun. Kepada Hairun dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan membahas bagian yaitu analisis dan juga pemilihan strategi. Nah, baiklah, yang pertama yaitu pada peluang. Nah, pada kunci pertamanya itu perubahan status Unsri menjadi PTNBH. Nah, di sini kami kasih bobot yaitu 0,15. Nah, pada strategi alternatifnya, pada strategi yang pertama itu peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi dan juga optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital. Di sini kami kasih rating yang sama, yaitu dengan 4, yang dimana jadi totalnya yaitu adalah 4 dikali 0,15 jadi 0,6. Yang kedua itu meningkatnya kebutuhan digitalisasi dan sistem informasi dalam industri pertambangan akibat perubahan UU Minerba. Nah, di sini kami kasih bobot yaitu 0,12 dengan rating yang masih sama juga yaitu 4. Jadi totalnya yaitu adalah 0,48. Yang ketiga yaitu potensi kerjasama dengan perusahaan pertambangan dalam pengembangan teknologi informasi. Nah, di sini kami kasih rating yaitu 0,14. Sebelumnya dikasih bobot yaitu 0,14 dengan rating yaitu pada strategi pertama yaitu dengan rating 4. Jadi totalnya itu 0,56. Dengan strategi yang kedua itu kami kasih rating 3. Jadi totalnya itu adalah 0,42. Selanjutnya itu lokasi strategis di Sumatera Selatan dengan bobot yaitu 0,09. Pada strategi yang pertama itu kami kasih rating 3. Jadi totalnya itu 0,27. Sedangkan strategi yang kedua yaitu kami kasih rating 2. Dengan total itu 0,18. Selanjutnya yaitu bagian ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dengan program studi jenis. Dengan bobot yaitu 0,15, kami kasih rating sama yaitu 3. Jadi totalnya adalah 0,45 semuanya. Selanjutnya yaitu perubahan regulasi pendidikan tinggi dengan bobot yaitu 0,12 dan juga pada strategi yang pertama kami kasih rating 3. Jadi totalnya itu 0,36. Sedangkan strategi yang kedua yaitu kami kasih rating kedua dengan total yaitu 0,24. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi yang cepat. Kami kasih bobot yaitu 0,13 dengan rating yaitu 4 pada strategi pertama, jadi totalnya yaitu adalah 0,52. Pada strategi kedua itu sama juga, rating 4 dengan total itu 0,52. Selanjutnya itu keterbatasan sumber daya dengan bobot yaitu 0,10. Pada rating sama juga yaitu 3. Jadi totalnya itu adalah 0,3. Totalnya yaitu untuk strategi yang pertama yaitu 3,54 dan strategi kedua itu 3,19. Selanjutnya. Baiklah, pada kekuatan yaitu yang pertama yaitu sistem administrasi akademik yang berbasis teknologi dengan bobot yaitu 0,13 pada kami kasih rating itu sama semua, itu 4. Jadi totalnya itu 0,52. Selanjutnya itu dosen berkualifikasi tinggi dan juga aktif meneliti. Kami kasih bobot yaitu 0,14 dengan rating yang sama juga yaitu 4. Jadi totalnya itu 0,56. Selanjutnya yaitu fakultas aktif dalam penelitian dan juga publikasi. Dengan bobot yaitu 0,09 dengan rating yang sama lagi yaitu 4. Jadi totalnya adalah 0,36. Selanjutnya itu kerjasama dengan perusahaan IT untuk magang
dengan bobot yaitu 0,09. Pada strategi yang pertama itu kami kasih 4. Jadi totalnya adalah 0,36, sedangkan strategi yang kedua kami kasih rating 3. Jadi totalnya yaitu adalah 0,27. Selanjutnya adalah itu proses perkuliahan sudah terstruktur melalui LMS dengan bobot yaitu 0,07, dengan kami kasih rating pada strategi yang pertama itu 3. Jadi totalnya adalah 0,21, dengan strategi yang kedua 0,28. Selanjutnya yaitu gedung dan laboratorium mendukung pembelajaran. Nah, di sini kami kasih rating yaitu 0,08. Kami kasih bobot 0,08 dengan rating yang sama yaitu 3. Jadi totalnya adalah 0,24. Selanjutnya yaitu pelayanan akademik yang cukup responsif dengan bobot yaitu 0,07 dengan rating itu sama 3. Jadi totalnya adalah 0,21. Yang selanjutnya adalah mahasiswa memiliki akses ke berbagai layanan akademik dengan bobot yaitu 0,07 dengan rating yaitu pada strategi yang pertama itu kami kasih 3. Jadi totalnya adalah 0,21 dan pada rating kedua itu kami kasih dan pada strategi yang kedua kami kasih rating 4. Jadi totalnya adalah 0,28. Selanjutnya yaitu kelemahan. Nah, pada kelemahan ini yang pertama yaitu beberapa layanan administrasi yang masih lambat dengan bobot yaitu 0,04 pada strategi yang pertama yaitu kami kasih rating 4 dengan total yaitu 0,16, sedangkan strategi yang kedua yaitu kami kasih rating 3. Jadi totalnya adalah 0,12. Selanjutnya yaitu kendala pada sistem informasi akademik dengan bobot yaitu 0,05 pada rating pada strategi yang pertama itu kami kasih rating 4. Jadi totalnya adalah 0,2, sedangkan pada strategi yang kedua kami kasih rating 3. Jadi totalnya adalah 0,15. Selanjutnya yaitu kurangnya staf administrasi. Nah, di sini kami kasih bobot yaitu 0,06 dengan rating 3. Jadi totalnya adalah 0,18. Selanjutnya pada strategi yang kedua itu kami kasih rating 4 dengan total 0,24. Selanjutnya yaitu sosialisasi beasiswa dan magang yang masih kurang dengan bobot yaitu 0,06. Pada strategi yang pertama yaitu kami kasih rating 3, jadi totalnya adalah 0,18. Sedangkan strategi yang kedua yaitu kami kasih rating 2, jadi totalnya adalah 0,12. Yang terakhir yaitu beberapa fasilitas tidak berfungsi dan juga kurangnya terawat. Dengan bobot yaitu 0,05, pada rating yaitu 4. Jadi totalnya adalah 0,2. Nah, sedangkan strategi yang kedua yaitu kami kasih rating 4 juga dengan total yaitu 0,2. Jadi di sini totalnya adalah pada strategi yang pertama itu 3,59 dan juga strategi yang kedua 3,55. Nah, berdasarkan hasil perhitungan terhadap faktor eksternal yaitu peluang dan juga ancaman dan juga faktor internal yaitu kekuatan dan juga kelemahan, terdapat 2 strategi yang kita evaluasi sebelumnya, yaitu pada pertama itu peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi dan juga itu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital. Nah, hasil analisisnya menunjukkan bahwa kedua strategi tersebut memiliki skor. Yang pertama yaitu 3,59 untuk strategi pertama dan juga yang kedua itu 3,55. Dapat kita simpulkan bahwa kedua strategi memiliki potensi yang hampir seimbang dan juga dalam meningkatkan kualitas akademik dan daya saing institusi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Khairun atas pemaparannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.